Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya John Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training hipnosis, saat ini saya akan sharing yaitu hypnosis in selling atau hypno selling. Saksikan video ini sampai selesai. Hai profesional, dalam pembahasan kita saat ini yaitu bagaimana ilmu hipnosis diterapkan dalam dunia penjualan atau disebutnya hypnosis in selling atau hypno selling. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya ada pribadi si sales dan pribadi si customer kita. Nah, kenapa sih? Karena ada banyak masalah di sana. Masalah pertama si pribadi sales. Nah, terapi hipnosis in selling ini si pribadi saya adalah karena kadang kan nggak pede, nggak percaya diri, gitu, nggak pede, nggak muncul karismanya sebagai seorang penjual. Nah, kalau udah nggak pede kan faktornya banyak ya, karena tidak menguasai, tidak hafal produk, tidak menguasai. Nah, yang kedua adalah memang dari dalamnya itu kena namanya blocking. Kena blocking akhirnya dia punya persepsi negatif atau terhadap diri sendiri atau orang lain, akibatnya dia tidak mampu menjual. Nah, kalau sudah tidak mampu menjual ini bermasalah bagi salesnya. Akhirnya apa? Tidak ada karismanya. Nah, ini bisa ditolong dengan hypnosis in selling untuk konteks si salesman-nya. Nah, yang kedua adalah persoalan kita dalam kaitan dengan customer kita, yaitu dalam rangka membujuk atau mempengaruhi customer supaya membeli dari kita. Itu ya, jadi itu tantangan kita supaya orang membeli produk kita ya. Nah, jadi secara prinsip karena ada tantangan tersebut bisa diselesaikan. Nah, salah satunya adalah metode hipnosis. Jadi banyak metode ya, ada metode NLP, ada metode terapi, banyak sekali. Tapi kita saat ini ada mengenai hipnosis. Nah, nanti Anda apa itu hipnosis? Nanti Anda bisa lihat ya di video saya sebelum-sebelumnya ya. Anda bisa cek apa itu hipnosis, lalu bagaimana prosesnya, itu bisa Anda pelajari. Nah, ini konteksnya adalah implementasi penerapan hipnosis dalam dunia penjualan. Nah, saat ini kalau secara konteks pribadi sahabat sekalian ya, yaitu bagaimana si salesnya supaya dia percaya diri, maka cara pertama adalah dia harus ya terlebih dahulu menyiapkan namanya teksnya supaya apa? Misalnya kata-kata sugestinya adalah supaya dia percaya diri. Saya persuasif, saya karismatik, semua orang percaya kepada saya, termasuk si bapak ini yang saya mau prospek. Nah, itu kata sugesti itu diulang-ulang sambil melakukan apa tadi? Visualisasi dan yakinkan. Nah, ini sebelum dia bertemu dengan kliennya supaya apa? Pede, saya percaya diri, semua orang percaya kepada saya. Nah, itu betul sugesti, diulang-ulang. Ingat sahabat sekalian, hipnosis ini sederhana ilmunya adalah bagaimana memanfaatkan bawah sadar supaya pesan kita masuk di bawah sadar. Bawah sadar kita ya, masuk bawah sadar kita dan tujuan tercapai. Nah, tujuannya banyak tadi ya, kalau konteksnya kita sebagai sales profesional supaya apa tadi? Yaitu tujuannya supaya percaya diri, maka ditanam percaya diri itu di bawah sadarnya. Berulang-ulang bawah sadarnya, lalu muncullah keyakinan. Nah, ditanam bawah sadarnya dengan tentu kalau kita hipnosis selling, yaitu kondisinya relax ya. Kan pendekatan hipnosis ada dua ya, kondisi di alfa dan theta. Nah, kalau biasanya kita pakainya di alfa. Ya, relax, diulang-ulang, di repeating seperti Anda dulu belajar tambah-tambahan. Nah, pesan tulis masuk ke bawah sadar kita sebagai seorang sales profesional, gitu ya. Supaya targetnya supaya percaya diri, berkarisma, termasuk si bapak ini percaya dengan saya. Sebenarnya karena ada PD, ya akhirnya dipercaya kan begitu ya. Nah, itu ulang-ulang sampai berapa kali. Nah, sampai Anda muncul percaya dirinya kan begitu ya, dan lebih siap percaya diri, gitu ya. Dalam konteks si sales. Nah, yang kedua, pribadi sales dia paham bahwa hipnosis ini ilmu komunikasi. Nah, makanya konsepnya begitu bicara hypnosis in selling atau hypno selling, maka dikatakan begini, yaitu memanfaatkan, ya prinsipnya ya, memanfaatkan kaidah-kaidah ilmu hipnosis dalam apa? Berkomunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan pikiran bawah sadar si customer kita. Kan kita jual ke customer. Jadi ilmunya ilmu komunikasi, yaitu dalam rangka mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pengulangan kata-kata ya, kata-kata kunci yang sifatnya sugesti si customer kita. Nah, sama sekalinya peluang di situ.
Itu saja ilmu sahabat kalian. Jadi yang penting teman-teman berulang-ulang. Nah, tinggal Anda menyiapkan berarti sebagai seorang sales, mempersiapkan kata-kata kunci apa yang kuat, yang bisa meyakinkan si customer kita. Nah, ini kan ingat target bawah sadar kita. Dengan cara apa? Berulang-ulang, mengulang-ulang, supaya dia masuk ke bawah sadar kita. Nah, contoh ya. Contohnya ketika Anda sudah berbicara bahwa produk Anda bagus, luar biasa, nanti setiap Anda berbicara selalu ada kata kuncinya apa? Bagus, luar biasa, terjamin. Nah, tinggal pilih kata-kata kunci, keyword-keyword Anda, supaya orang percaya. Nah, pertama kan apa yang percaya? Pertama, orang kan mau beli sesuatu kan dia belum percaya. Nah, apa yang membuat faktor Anda dipercaya produk Anda? Misalnya jaminannya, kualitasnya, itu tinggal Anda yakinkan lebih baik dari customer. Pokoknya kebetulan Anda itu bisa disiapkan kata-kata kuncinya. Tinggal itu yang diulang-ulang. Tentu Anda pernah melihat ya di iklan-iklan di televisi ya, di iklan-iklan di TV itu, kalau iklan buat batuk kan di komis aja diulang-ulang supaya apa? Itu masuk ke bawah sadar si pendengar ya, si penonton TV-nya. Itu sama atau menggunakan teletext yang berulang-ulang cepet tuh ya. Itu juga teknik hipnosis. Nah, jadi ingat bahwa hipnosis kita pakai ini ilmu hipnosis bergaya barat, dan kita mengacu kepada gayanya Milton Erickson. Erickson ya, bukan gaya timur ya. Erickson di sini. Nah, jadi proses hipnosis adalah hipnosis in selling adalah prosesnya apa? Proses sugesti ya, pesan kepada pikiran bawah sadar si customer kita dengan gaya seperti apa? Permisif, himbauan, bujukan, pengaruh, dengan ada ingat kata-kata pengulangan itu secara tidak langsung. Tidak langsungnya di sini ya. Nah, itu yang dikembangkan. Jadi bukan sugesti langsung yang bertipe otorian, bisa beli Pak. Nah, itu maksa gitu ya. Nah, ini ulang-ulang. Jadi ada mulai cerita, masuk kata kunci keywordnya lagi, berbicara lagi, kata kunci lagi. Dia sampai nanti bawah sadar si customer-nya Anda bisa menangkap tuh pesan hebatnya produk Anda, membuat dia percaya dengan produk Anda. Nah, itu yang bisa dilakukan sahabat sekalian. Nah, sekarang Anda mulai memahami bagaimana prosesnya hipnosis in selling. Itu dulu ya. Ingat tadi kata kuncinya, kita menggunakan prinsip-prinsip ilmu hipnosis. Nah, itu targetnya ya bisa diisi dan orang lain. Orang ini customer kita. Nah, pertama tahapannya adalah menciptakan trans. Trans itu apa? Suasana yang nyaman, menyamakan gelombangnya dulu, gelombang otak kita, yaitu bagaimana kita kondisikan. Jadi tahap pertama adalah menciptakan trans, tanda kutip ya, situasi yang nyaman bagi si customer kita. Nah, trans ini. Nah, sebelum kita mempersuasi. Jadi kondisi gelombang masuk di alfa. Nah, subjek ini berasa nyaman, rileks. Makanya penting banget tuh ice breaking di awal, dia nyaman. Akhirnya Anda dipercaya di awal. Jadi yang di depan klien kita adalah orang yang bisa dipercaya nyaman dengan senyum Anda, kebaikan Anda di sini ya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh sahabat sekalian. Jadi jangan main asal jualan gitu ya. Kondisikan. Nah, di sini target kedua adalah target si calon pembeli kita di sini. Di sini memberikan apa di sini? Memberikan perhatian kepada barang jasa Anda. Jadi kita fokus ini ya ditawarkan, karena pasti udah menunggu kan ya. Tawarkan penjual ya, solo sales di sini. Nah, penjual di sini atau si penghipnosis ini adalah harus mampu di sini menciptakan rasa nyaman dari seluruh panca inderanya. Berarti Anda ingat ya, sumber masuk kita berkomunikasi melalui 5 indera ini ya. Mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Nah, tentu kan di pikiran kita kan ada berbagai tantangan. Nah, ini dikondisikan sahabat kalian, dia nyaman. Pokoknya Anda makanya di sini pentingnya building relation di awal. Building trust. Berarti apa? Harus bisa mematching. Nah, ini ilmu NLP ya. Ilmu yang saya perhatikan, mematching, membangun hubungan nyaman, lalu bisa melakukan pacing, baru kita leading nyaman di sini. Nah, jadi begitu sudah kondisi trust, sudah percaya sama Anda, nah baru kita di sini mulai mempengaruhi di sini membangun rapport ya, suasana nyaman. Jadi bangun rapport dulu. Trust ini misalnya menyamakan tarikan nafasnya, seperti apa. Jadi bisa banyak pendekatannya, bisa tatapan, posisi duduk, nah gerakan subjek bisa disamakan ya, posisinya duduknya segala macam. Nah, ini menguji ya. Jadi Anda bisa menggerakkan sesuatu, apakah diikut nggak gitu ya. Subjek yaitu dengan cara apa di sini? Leading ya, mengubah. Nah, pola tarikan nafas Anda, misalnya ada ya, tarik nafas, dia ikut tarik nafas nggak begitu ya. Kalau subjek mengikuti gerakan Anda, begitu Anda bergerak maju, dia bergerak maju nggak gitu ya. Nah, begitu sudah sama gerakan-gerakannya, berarti Anda sudah gelombang yang sama, gelombang alfa yang sama, sudah nyaman. Nah, tinggal tahap berikut adalah
bagaimana Anda mempersuasi, mempengaruhi subjek. Jadi kata kunci pertama adalah bagaimana Anda bisa satu frekuensi secara gelombang otaknya. Mengujinya dengan cara apa? Tadi Anda berdiri atau cara duduk Anda, bergerakan sesuatu, dia bergerak atau tidak. Kalau dia tenang aja berarti belum ada respon, begitu ya. Apakah waktu tersenyum dia tersenyum juga nggak? Nah ini penting banget sahabat sekalian ya. Ini hal kunci pertama, yaitu bangun relation dengan cara apa? Mematching, mirroring, mempacing, baru tapi kita meliding. Tahap kedua, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, berikan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang Anda kenal untuk mereka juga mendapat pengetahuan sama dan juga sukses seperti Anda. Jadi sahabat sekalian, yaitu tadi ya, membangun hubungan situasi ini, konsep dasarnya adalah membangun hubungan yang namanya kepercayaan ya. Tadi saya jelaskannya melakukan rapport apa? Fisiologi dan psikologi. Nah, metode rapport di sini sahabat sekalian adalah memberikan kesan awal menarik. Jadi ada maka tampilan, bahasa tubuh Anda, si visual bagus gitu ya, panjang supaya dia bisa dilihat, catching. Makanya tidak boleh pakaian sembarangan untuk jualan. Pede nggak Anda? Sesuaikan dengan produk Anda. Anda kebayang ya, kalau Anda sedang menjual Mercedes-Benz gitu ya, pakaian kaos-kaos, pasti nggak dipercaya. Orang malas mau beli dari Anda. Makanya penjual Mercedes-Benz pertama dari penampilan Anda harus pakai jas rapi kan begitu seperti ya. Nah, jadi lihat tampilan Anda di sini ya, supaya bangun kesamaan. Nah, di sini dilihat ya, indera Anda berkembang. Nah, kedua, ya secara psikologi ya, secara psikologi Anda bisa menyukai. Ingat bahwa manusia suka pada orang yang sama di sini. Nah, disinilah kata-kata ya mendukung seperti ya, saya mengerti. Nah, ini misalnya tanya dalam bahasa basi, hobinya apa begitu ya, katakan apa. Anda cepat mengatakan sama-sama dengan dia. Ini untuk apa? Ya, membangun hubungan ya. Secara psikologi Anda punya kesamaan. Artinya apa? Di hadapan mereka ini ada seorang sales yang sifatnya sama, punya pribadi yang sama, punya kepentingan, punya ketertarikan yang sama. Nah, di sini prosesnya, di sini ada namanya matching, mirroring. Baru kita PSI, baru kita leading. Nah, itu sahabat sekalian yang perlu dikembangkan. Makanya unsur-unsurnya harus lengkap di dalam mempengaruhi si klien. Kalau Anda nggak bisa di sini gagal, ya sudah repot sebenarnya, nggak bisa mempersuasi. Nah, ini kan, jadi kenali, kondisikan alfanya, kemudian kondisi gelombang alfanya sudah dipercaya, tarik, kita tes, kita uji, dia bisa menyamakan nggak kita ya. Nah, kalau kita yang nyamannya dulu, baru kita tarik gelombang bahwa dia nyaman, bahwa kita sama. Nah, tahap ketiga adalah bagaimana kita mensugesti atau mempersuasi, mempengaruhi. Disinilah letaknya jualan. Setelah Anda membangun suasana nyaman, ya dari kesan awal, nah tahap kedua Anda mampu membangun hubungan, bangun rapport, dan diterima, dengan cek dulu. Nah, kalau sudah nyaman dia, dikondisikan, baru Anda masuk ke tahapan jualan. Atau dalam hipnosis disebutnya namanya bagaimana mensugesti, bagaimana mempersuasi customer kita. Nah, perlu diperhatikan sama sekalian ya. Berarti nanti perlu diperhatikan adalah gaya bahasa, client language preference-nya. Nah, kata-kata, bahasa, atau frasa yang dipahami oleh si subjek kita yang terhipnotis. Jadi bahasanya dia harus mudah diterima, bahasa kita harus diterima dia. Kata kita ya, mudah dimengerti. Nah, bahasa apa yang lebih cocok? Nah, biasanya bahasa-bahasa visual, lebih mudah dipahami otak bawah seseorang. Kenapa sahabat sekalian? Karena otak bawah sadar itu lebih mudah memahami suatu gambar. Berarti waktu Anda mempresentasikan, ya baik kata-kata Anda. Nah, kalau kata-kata Anda sulit menggunakan bahasanya, menggunakan slide, gambar-gambar. Nah, itu sahabat sekalian ya, contoh-contoh produk-produk Anda, gambar lengkapnya semua, barang-barang sampelnya. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa visual atau barang real visual. Nah, itu ya bahasa dulu. Baru ya aspek kedua adalah emosionalnya. Nah, ini ya. Jadi cara mempengaruhi dalam hipnosis ini ada emosi di situ, yaitu bagaimana dia bisa memutuskan suatu pembelian, nah berdasarkan emosional, ya emosionalnya dia dibandingkan dengan rasional. Jadi bermain di emosionalnya dia. Yaitu apa? Karena customer dalam memutuskan pembelian itu umumnya ya baik produk atau jasa itu langsung ya, tapi itu lebih dipengaruhi oleh emosinya. Nah, kondisi emosional di sini yang dimunculkan dalam proses pembeli. Misalnya ketika membeli suatu produk, apa sih rasanya? Misalnya mobil mahal, apa karena kekuatannya? Nah, tidak ya, biasanya unsur gengsinya, kerennya gitu ya, rasa kebanggaan, kenyamanan, kebahagiaan. Nah, itu kan emosi-emosi
rasa bahagia, rasa dicintai kan gitu ya, senang gitu ya. Nah itu sahabat sekalian ya. Jadi kalimatnya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih emosional dan bisa ada gambar dengan jelas. Nah tugas pemasar di sini adalah membuat kondisi emosi ya klien ini tetap positif terhadap apa produk dan jasa yang kita tawarkan pada klien kita. Jadi gambar jelas ya, menyenangkan, bahagia, jadi ada kepastian, kenyamanan di sini sahabat sekalian. Nah itu ya, jadi ilmu hypnoselling ini sederhana dan itu umum juga, dan cuma kita bergerak di bawah dari dia. Jadi ada hal-hal teori yang harus dipahami. Jadi ya, pertama bahasanya, bahasa gambar. Kedua emosinya. Nah baru ketiga yaitu repetisi, diulang-ulang. Ingat tadi ya, kata kunci, penggunaan kata-kata kunci yang menimbulkan gambaran, menimbulkan emosi menyenangkan. Nah di sini kata yang bermakna sama ya, dan diulang-ulang sebelum perlunya, memperkuat nuansanya. Setiap ngomong apa larinya ke kata keywordnya itu ya. Keywordnya sifatnya visual, kemudian emosinya bagus dapat gitu ya. Contohnya tadi ya, visualnya gambaran Anda bahagia, menyenangkan dan seterusnya begitu ya. Anda nyaman, pasti Anda bisa tidur nyenyak produk kami, Anda akan tenang. Wah, jamin, pokoknya orang nyaman. Itu sahabat sekalian ya. Jadi yang ketiga itu adalah bagian repetisi ini menjadi kata kunci, karena otak, jadi hypnoselling itu ilmu repeating, seperti dulu Anda menghafal namanya tamat-tamat waktu masa kecil. Nah, selain mengenai pengulangan, juga perhatikan juga yang namanya segi kalimatnya, present tense. Di sini pernyataan tidak langsung yang bertujuan agar lawan bicara mendapatkan sensasi emosional saat ini juga. Maka sensasional saat ini juga. Makanya ada bilang, beli sekarang, Anda wah itu ya kata-kata kunci ya. Sebisa mungkin hindari penggunaan kata-kata yang tidak mereferensikan waktu sekarang ya. Hindari. Jadi penggunaan waktu sekarang ini penting sekali. Seperti akan ya, jika mau beli, wah apabila. Nah itu dihindari. Ini membuat gangguan dalam pikiran si klien kita. Sudah yakin dia bisa bimbang ya. Dan Anda menjadi lebih mudah dengan menggunakan jasa kami misalnya. Anda bisa tidur nyenyak saat ini ketika Anda membeli produk kami, bukan nanti akan itu ya. Kalau gunakan kalimat-kalimat yang sugesti yang pasti sahabat sekalian. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang present tense yang sekarang ini juga. Nah kemudian juga yaitu personal, hubungannya langsung, kalimatnya menyentuh kepada pribadi si customer ini ya, kan kita ya. Jadi penggunaan kalimat yang ditujukan secara pribadi di sini atau customer kita di sini akan lebih diterima pikiran bawah sadar seseorang. Ya bahasanya bahasa visual manusia begitu ya. Nah ini sehingga apa di sini? Sehingga dalam sebuah kegiatan hipnosis massal tetap dipilih penggunaan kata Anda saja ya, dibandingkan dengan Anda semua. Jadi Anda, jadi personal banget Anda. Jadi menyebut nama subjek untuk menggantikan kata Anda, terutama saat melakukan leading. Jadi akan jauh lebih baik. Pak Jono dengan membeli produk kami akan tidur lebih. Pak Jono dengan membeli produk kami pasti Anda tidur lebih nyenyak, lebih nyaman, dan Anda puas. Wah itu kata, jadi sebut namanya kalau sudah tahu namanya. Makanya penting banget mengenal nama. Jadi usahakan sugestinya adalah sangat personal, bukan massal ya. Anda bapak ibu langsung aja sebutin namanya. Keren gitu sekalian. Jadi itu pentingnya ya sahabat sekalian ya. Nah selain dia sifatnya kalimatnya personal tadi ya, juga present tense ya sahabat sekalian ya. Nah sekarang juga sifatnya juga progresif sahabat sekalian ya. Jadi waktu Anda mempersuasi ya, dalam pemberian sugesti Anda dalam membujuk, mempengaruhi pola kesatuan kalimat yang menunjukkan suatu kondisi di sini ya, bertingkat, bertahap, mutlak diperlukan sahabat sekalian ya. Misalnya contohnya si penjual mengatakan gini, apakah Pak Joni merasa puas dengan kuantitas produksi dari perusahaan Bapak selama ini begitu ya. Nah, lalu pembeli menjawabnya begini, ya kira-kira demikian lah begitu ya. Nah, penjual langsung berkomunikasi. Namun apabila waktu produksinya dapat dipercepat lagi, tentu lebih memuaskan Bapak bukan? Nah, ini dalam rangka pengaruh. Kalau dia masih kira-kira bisa gitu ya, Anda langsung, kalau ini langsung gitu ya. Jadi bertahap menggali, ini dalam rangka menggali sahabat sekalian ya. Jadi masalahnya apa? Anda kejar di situ ya. Lalu coba beli, ya tentu saja kalau tentu lebih cepat lebih menguntungkan, nih jawab si pembeli misalnya gitu. Kejar lagi. Nah, dengan demikian kalau memang Bapak merasa yakin bahwa Anda membutuhkan sekali ya untuk kecepatan masalah di sini, maka kami tawarkan produk kami yang bermanfaat bagi Bapak Joni di sini ya.
Nah, Pak Joni, karena apa? Karena kami memberikan jaminan garansi seperti ini. Jadi dia, nah itu kan tahapan progresif ini tahapan. Jadi ada menggali, dijawab, ada keraguan, ada isi di situ. Jadi bertingkat. Nah ini namanya sugesti. Nah ini penting sekali sekalian ya. Nah coba bandingkan apabila komunikasi yang dilakukan oleh penjual menggunakan pola langsung seperti datang, saya menawarkan barang kami kepada Bapak dengan manfaat sebagai berikut. Nah itu kan ya kurang kuat. Ini namanya gaya yang namanya, teman-teman sekalian ya, ini namanya hard selling. Kalau yang hipnosis ini sifatnya adalah soft selling, bertahap, atau sifatnya juga menggunakan teknik namanya consultative selling. Anda gali persoalannya, Anda cari Anda butuh apa, sugesti. Nah ini polanya itu namanya progres. Jadi ada tahapan solusi dan dia emosi kelihatan dapat. Dan inilah pentingnya namanya ilmu hipnosis in selling. Nah yang terakhir sahabat sekalian dalam sugesti di sini kembali lagi ilmu namanya passing leading. Ini lagi ya, kan gitu ya di sini. Nah di sini menyisipkan ide-ide yang tersembunyi di balik fakta kita yang sampaikan. Dengan kata lain, ada sugesti ide di sini akan terhindar dari resistensi. Jadi kita jangan sampai ada perlawanan gitu ya. Nah itu bahasa sadarnya. Apabila disampaikan dengan terbungkus dalam sebuah kata. Nah ini penting banget. Jadi kita menggunakan kembali ilmu passing leading. Kita samakan, lalu kita leading, sesuaikan lagi leading ya. Nah misalnya contoh begini, penjual mengatakan begini, apakah Bapak merasa puas dengan kuantitas produksi dari perusahaan Bapak selama ini Pak Joni? Nah ya, kalau boleh mengatakan ya kira-kira demikian lah begitu ya. Masih penjual, namun apabila waktu produksi Bapak dapat dipercepat lagi, dengan solusi ya, dan lebih memuaskan Bapak bagaimana Pak Joni? Bukan? Wah si pembeli, iya sih senang sekali, tentu saja saya lebih senang. Nah, di sini si penjual menggunakan apa? Ilmu passing leading. Ya, dengan persaingan yang kompetitif akhir-akhir ini, proses produksi perusahaan yang lebih cepat tentulah akan sangat menguntungkan bagi Pak Joni. Oleh karena itulah barang yang kami tawarkan ini memberikan keunggulan dalam hal ini. Jadi ingat ya, disamakan apa kebutuhannya dia. Dia butuh persaingan, butuh kompetitif yang bagus sekali. Nah, itu ilmu namanya passing leading sama sekalian. Nah, itulah gambaran proses namanya ilmu hipnosis in selling. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa menerapkannya di dalam dunia sebagai seorang sales profesional. God bless you.